Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kejadian dari sore tadi saat Bos Anas pamit pulang ke rumah Pak Ruslan. Di rumah tidak ada siapapun. Tidak enak berduaan dengan anaknya Pak Ruslan. Berduaan di rumah, Bos Anas memutuskan untuk istirahat di dalam mobil. Kebetulan beliau juga sedang lagi pusing. Sehabis masuk ke mobil nyalain AC, minum obat sakit kepala, dan beliau tertidur sampai cukup lama akibat kelelahan beberapa hari ini. Sewaktu Bos Anas terbangun, tiba-tiba rumah Pak Ruslan kosong. Tidak ada siapa-siapa termasuk anak dan mantu Pak Ruslan. Beliau ke dapur bikin kopi dan duduk di teras sambil ngopi. Kebetulan pintu rumah terbuka lebar, padahal tidak ada orangnya. Sedangkan teman-temanku yang lain masih di rumah Pak Amar, dan saat itu kami sudah memasuki hutan. Sebelum masuk ke hutan, aku, Rian, dan Anto memang sempat mampir sebentar ke rumah Pak Ruslan untuk bersiap-siap. Tapi kebetulan Bos Anas belum bangun dari tidurnya. Mobil yang terparkir di samping rumah Pak Ruslan memang lumayan banyak, ada 5 buah mobil. Salah kami juga tidak mencari-cari ke mobil, hanya sekedar memastikan saja. "Gimana, jalan-jalan ke hutan malam-malam? Ada bertemu si Bolong nggak?" tanya Bos Anas terkekeh. "Ada," jawab Anto. Aku menatap Anto dan ia menganggukkan kepala. "Di mana?" "Saat kita di kebun karet," jawab Anto. "Seriusan?" "Iya, di balik pohon besar tadi yang menjawab teriakan kita," jawab Anto. "Yang dilihat teman-teman ada yang berdiri tadi ya?" "Iya," jawab Anto. Kini kami semua sudah beristirahat di rumah Pak Ruslan. Masing-masing sudah ada yang tertidur sejak tadi. Teman-teman yang lain juga sudah balik ke rumah Pak Amar untuk istirahat. Aku membalut tubuhku dengan selimut yang kubawa dari rumah. Aku sekamar tidur dengan Bos Anas, tapi Bos Anas di atas ranjang sedangkan aku lesehan di lantai dan dikasih kasur tipis. Kalau teman-temanku yang lain tidurnya di ruang tamu dan di ruang tengah yang hanya dialasi karpet. Suasana pegunungan sangat dingin. Perut sudah kenyang, badan mulai menghangat, sangat enak untuk dibawa tidur. Tinggal besok hari lagi melanjutkan pekerjaan yang sangat banyak. Besok paginya kami bersiap bekerja. Makan sudah dijamin oleh Pak Ruslan. Sedangkan para pekerja tim pembuat jembatan juga sudah ditanggung makan oleh keluarga Pak Amar. Seharusnya pukul 7 pagi kami semua harus mulai bekerja. Tapi berhubung tadi malam masih pada kecapean, diundur menjadi pukul 8. Saat berkumpul makan pagi, terlihat Bos Anas siap untuk pergi ke kota. Katanya ada yang ingin minta tanda tangan beliau. "Tidak usah cari-cari saya nantinya, saya mau pulang ke kota dulu," ucap Bos Anas tersenyum. "Berapa lama, Bos?" tanyaku. Suka-suka saya di sini juga nggak ada kerjaan, lebih baik saya pulang," jawab Bos Anas. Terdengar helaan nafas dari teman-temanku. Padahal di sini Bos Anas bisa membantu kami bersih-bersih semak belukar di lokasi lahan, dan bisa juga beliau kerja di perbuatan jembatan. "Aris, kalau saya sudah balik lagi ke sini, lahan harus sudah bersih dan pepohonan sudah ditumbangkan," ucap Bos Anas. "Berarti lama dong, Bos?" "Iya, ada yang dikerjakan, tapi tergantung sikon," jawab Bos Anas. Desa Renjani ini letaknya di paling ujung perkampungan. Memakan waktu 1 jam lebih untuk bisa sampai di kecamatan yang banyak rumah-rumah warga. Sebelum desa Renjani ini harus melewati hutan dan perkebunan karet sepanjang jalan. Bukan hanya kebun karet, tapi ada kebun jagung, tebu, dan kebun pisang. Di sepanjang jalan juga ditemani hijaunya pegunungan yang memanjakan mata. Memasuki desa Renjani ini, setiap sudutnya sangat indah. Cocok banget buat foto-foto,
Tapi inti dari tempat wisatanya yaitu Sungai Renjani yang bersih itu. "Berani bos pulang sendirian?" tanyaku. "Berani, siang mana ada hantu," jawab bos Anas terkekek. "Kalau ada apa-apa langsung telepon saya ya bos." Memang kalau siang tidak ada hantu, tapi aku mengkhawatirkannya pergi sendirian melewati jalanan yang sepi, yang sama sekali tidak ada rumah warga. Sangat bahaya kalau ada begal. Makanya kalau pergi keluar dari desa ini harus ada yang menemani, tidak diperbolehkan sendirian. "Tenang saja, saya sudah sering bolak-balik ke sini sendirian," jawab bos Anas yang sembari mengisap rokok. Kami semua pun sudah bersiap untuk bekerja. Terlihat dari kejauhan tim pembuat jembatan juga sudah mulai beraktivitas. Teman-temanku pergi lebih dulu ke lokasi lahan untuk menebangi pohon serta membersihkan semak belukar. Aku menunggu bos Anas pergi dahulu, baru aku bisa berangkat ke lokasi. Bos Anas terlihat sangat senang sekali, entahlah tanda tangan apa yang beliau maksud. "Bos, mau saya antar saja?" tanyaku menawarkan diri. "Gak usah, kerjakan yang di sini saja," jawab bos Anas yang sudah bersiap pergi. Mesin mobil dinyalakan terlebih dahulu, yang sudah beberapa hari tidak dipakai. "Tidak perlu khawatir, pagi begini banyak orang kok di jalan. Kerja di ladang," sambung bos Anas. Aku duduk di teras rumah, menikmati pagi hari yang sangat dingin. Matahari belum terlihat, karena ditutupi awan hitam yang menggumpal. Semalaman rintik hujan selalu turun dan baru berhenti sekitar pukul 7 tadi. Aku tidur sangat nikmat walaupun beberapa kali terbangun ingin buang air kecil, karena cuaca yang dingin. Untungnya WC Pak Ruslan berada di dalam rumah. Andaikan di luar rumah, bisa-bisa aku selalu meminta temanku untuk menemaniku. Di belakang rumah Pak Ruslan ini juga rata perkebunan karet, karena mayoritas penduduk di sini kerjanya hanya berkebun. Rumah warga saling berjauhan, tapi lumayan banyak yang tinggal dan menetap di sini. Desa Renjani ini yang paling ujung. Sehabis desa ini tidak ada lagi desa lain, hanya jalan buntu yaitu hutan yang diliputi gunung. Di desa ini juga ada masjid, musola, sekolahan, dan puskesmas. Tapi kalau mau pergi ke rumah sakit hanya ada di pusat kota yang membutuhkan waktu lumayan lama. Aku juga sangat ingin memiliki rumah di sini, yang setiap harinya pergi ke ladang untuk berkebun. Anak istri menunggu di rumah, setiap harinya pergi pagi pulang zuhur hanya untuk makan, sholat, dan istirahat. Nanti kalau sudah zuhur lanjut lagi pergi ke ladang dan kembali pulang sore hari. Sangat menyenangkan memikirkan hidup yang sangat sederhana itu. Tidak perlu lagi aku meninggalkan anak dan istriku pergi-pergi seperti ini, yang sangat membutuhkan waktu lama. Aku menjadi kangen dengan mereka. Sedari tadi aku menghubungi lewat sambungan video call, tapi tidak tersambung karena sinyalnya tertutup gunung. Sambil menunggu bos Anas, aku terlebih dahulu menelpon istriku. Hanya teleponan biasa saja yang bisa. Untungnya di sini ada orang yang jual pulsa. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam ayah," jawab Ibra, anak pertamaku. Aku menanyakan kabar dan sekolahnya. Tidak lupa aku juga menanyakan si bungsu perempuan. "Mama mana?" "Lagi mandi ya. Ayah kapan pulang?" "Nanti ayah kabarin kalau sudah pulang nak." Tidak lama sudah terhubung ke Fatma, istriku. "Gimana kehamilan kamu?" "Alhamdulillah baik, meskipun masih sering mual-mual." Beberapa kali anak-anakku meminta untuk video call bersama, tapi tidak bisa. Mereka kangen, aku yang di sini juga sangat kangen dengan mereka. Kepastian untuk pulang belum ada, karena masih banyak urusan di sini. Aku mengakhiri panggilan telepon itu yang cukup mengobati rasa rindu. Alhamdulillah hatiku kembali senang setelah mendengar suara mereka yang mengucapkan selamat bekerja. Sangat menjadi penyemangatku. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9. Bos Anas belum juga berangkat, entah apalagi yang dipersiapkan beliau di dalam. Tidak lama Pak Bari datang untuk menemui bos Anas. Katanya ingin dibawakan oleh-oleh dari kota nanti. Kalau sudah keluar dari desa Renjani ini, maka akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di rumah bos Anas. Kebetulan rumah kami tidak terlalu berjauhan. Aku juga sering berkunjung ke rumah beliau, membawa anak-anakku jalan-jalan. Jujur saja aku sangat iba dengan bos Anas itu. Hidup sendirian di rumah besar, dan rumah beliau itu pun juga sangat jarang beliau tiduri. Karena beliau juga sibuk pergi-pergi ada urusan. Tidak ada istri untuk jadi pendengar saat berkeluh kesah, apalagi anak. Sebenarnya minimal punya istri dulu untuk menemaniku masa-masa sekarang ini. Tapi beliau tidak mau. Alasannya juga tidak tahu, tapi bos Anas terlihat sangat senang dan bahagia walaupun sendiri.
Kalau aku menjadi bos Anas, mungkin sangat hampa. Bos Anas memiliki harta yang banyak, punya toko juga ada. Ibaratnya sangat mapan untuk bersanding dengan seorang perempuan. Beberapa kali kutanyakan kenapa beliau tidak kunjung menikah lagi. Tapi beliau hanya tertawa saja menanggapiku. Almarhum istri beliau juga sudah sangat lama sekali meninggal dunia. Pernah kutanyakan kepada beliau kenapa beliau sangat tahan tidak menikah. Waktu itu aku berucap, "Bos, kenapa nggak menikah? Apa bos sering jajan di luar? Makanya seperti tidak memerlukan istri lagi?" Tanyaku dengan tatapan serius. Bos Anas hanya tertawa sambil geleng-geleng kepala. "Enak saja, saya nggak pernah jajan di luar walaupun banyak yang menawarkan diri," jawab bos Anas sambil menepuk bahuku kencang. "Terus kenapa tidak menikah?" "Suka-suka saya dong," jawab bos Anas dengan suara sedikit bergetar dan mengalihkan pandangan menatap ke arah lain. Sering kutanyakan begitu, tapi beliau hanya menjawab singkat, "Terserah saya." Menceritakan tentang masa lalu beliau juga sepertinya begitu enggan. Sering kutanya-tanya akibat kenapa almarhum istri beliau hingga meninggal dunia, tapi beliau menjawab dengan singkat, yaitu sudah takdir. Bisa dikatakan bos Anas itu sangat misterius. Memang benar ada banyak perempuan yang menawarkan diri, tapi selalu beliau tolak. "Aris, saya pergi dulu ya," ucap beliau membuyarkan lamunanku. "Oh iya bos." "Kenapa melamun? Memikirkan apaan?" "Duit," jawabku. Bos Anas tertawa mendengar penuturanku, padahal bukan duit yang kupikirkan. "Waduh, keren banget bos. Memangnya beneran nih? Pulang hanya untuk tanda tangan?" Ucapku memperhatikan pakaian bos Anas dari atas sampai bawah. Bahkan aroma parfum juga sangat menyengat. Bos Anas menyengir tidak menjawab pertanyaanku. "Mau ketemuan sama perempuan ya?" Selidikku dengan mata membulat. "Iya," jawab beliau tersenyum. "Ceritain dong bos, cantik agak?" "Nanti saya ceritakan kalau villa selesai. Pokoknya semua pekerjaan di sini sudah selesai," jawab bos Anas. "Kelamaan." Bos Anas tertawa. Beliau izin pamit pergi dengan aroma yang semerbak wangi. Terlihat wajah beliau sangat memancarkan kesenangan. Saat setelah mobil bos Anas tidak terlihat lagi di tikungan, aku pun juga bersiap pergi ke lokasi untuk mengecek apa saja yang perlu dikerjakan. "Aris, apa mau saya antar?" tanya Pak Bahari. "Tidak usah pak, saya berani saja kalau siang hari." "Tapi saya sekalian mau cek lokasi juga Aris," ucap Pak Bahari. "Oh ya sudah kalau begitu, kita berangkat sekarang." Aku berjalan masih merasa sedikit sakit, apalagi tadi malam aku kembali jatuh. Saat di jembatan gantung aku baru ingat kalau tadi malam aku terjatuh gara-gara kesenggol nisan. Rencananya hari ini segera aku perbaiki nisannya. Untungnya ada Pak Bahari yang menemaniku. Mungkin kalau sendirian memperbaiki nisan sangat menakutkan, apalagi di tengah perkebunan karet. "Tadi malam kalian memang mencari Anas sampai ke lokasi lahan ya?" tanya Pak Bahari. "Iya pak, saat bapak tadi malam menelpon, waktu itu kami sudah sampai di lokasi." "Untung kalian semuanya selamat, padahal bahaya, apalagi jalanan yang menanjak begini," ucap Pak Bahari. "Bapak bantu saya nanti di perkebunan karet mencari pemakaman," ucapku sambil berjalan. "Astagfirullah, buat apa Haris?" tanya beliau kaget dengan mata membulat. Aku pun menceritakannya kepada Pak Bahari kalau aku tadi malam terjatuh gara-gara keinjak nisan orang. Mana mungkin aku memperbaikinya tadi malam. "Kamu yakin itu nisan?" tanya Pak Bahari. "Iya pak, karena kayunya itu bentuknya bulat di kepala atasnya." "Emang ada kuburan ya di perkebunan karet?" tanya Pak Bahari. "Nggak tahu juga pak." "Ya baiknya secepatnya kembalikan nisan orang Riz. Kok saya jadi merinding ya?" ucap Pak Bahari yang berjalan di belakangku. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Pak Bahari ini sama saja dengan bos Anas yang sama-sama sok pemberani. Setauku kalau orang zaman dulu memang kalau ada yang meninggal dunia boleh dikuburkan di mana saja. Makanya tidak jarang di hutan-hutan begini ada nisan. Dulu tidak ada khusus tanah pemakaman. Sampai di perkebunan karet aku mengingat-ingat kejadian dan mencari-cari nisan itu. Di sini sama sekali tidak ada orang. Biasanya ada saja 1 atau 2 orang, tapi kali ini benar-benar aku dan Pak Bahari saja. Aku mencari-cari dan memperhatikan kayu-kayu yang berserakan, sedangkan Pak Bahari juga ikut di belakangku. "Haris, sini!" Aku menoleh kepada Pak Bahari. Ternyata Pak Bahari mendapatkan nisan itu tergolek di atas tanah dan dedaunan kering.
Kemungkinan makamnya hanya sekitar sini. Benar nisan nggak menurut Bapak? Iya, sepertinya, tapi udah lumutan, jawab Pak Bari mengiyakan. Kayu ulin yang dipegang Pak Bari itu memang sudah berlumut, tapi berhubung itu jenis kayu yang kuat, walaupun bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, masih kuat dan bagus. Aku tahu jenis kayu seperti ini harganya sangat mahal dan biasanya dijadikan orang buat pembatas tanah dan dijadikan nisan. Saat aku mau mengambil nisan itu, tiba-tiba dari belakang kami ada yang menyapa hingga membuat kami berdua kaget. "Hei, ngapain kalian ada di sini?" tanya seseorang itu. Saat kami berbalik, ternyata lagi-lagi bapak tua yang bertubuh kerdil itu. Aku sangat kaget. Bahkan Pak Bari yang juga ikut kaget malah berteriak. "Astagfirullah," ucap Pak Bari mengelus-ngelus dada. Aku tahu bapak tua bertubuh kerdil ini bukanlah manusia, tapi mereka dari alam gaib. Karena waktu lalu aku pernah dipermainkan oleh beliau saat mencari-cari sumur. Aku dan Pak Bari sempat beringsut mundur, tapi untungnya Pak Bari bisa mengendalikan perasaan agar tidak takut. Kali ini bapak tua di depanku ini tidak memakai baju kuning, tapi hanya memakai baju biasa. Aku sangat takut sebenarnya saat kembali bertemu dengan beliau. Takut aku dipermainkan oleh beliau lagi. "Ini Pak, tadi malam Haris kesenggol nisan, tapi kami tidak menemukan makamnya," ucap Pak Bari tersenyum santai. "Oh sini, biar saya saja yang meletakkannya kembali," pinta bapak itu. "Oh terima kasih banyak Pak," ucap Pak Bari sambil menyerahkan nisan itu. "Ngomong-ngomong, nama Bapak siapa?" tanya Pak Bari ingin berkenalan. "Panggil saja Pak Yusuf," jawab beliau. "Oh ya, saya Saubari, biasa dipanggil Bari. Mau ke ladang ya Pak?" tanya Pak Bari. "Tidak, mau pulang," jawab Pak Yusuf itu singkat. "Oh, mau pulang? Habis datang dari kebun ya? Di mana rumah Bapak?" tanya Pak Bari. Aku yang duduk di samping Pak Bari sangat tidak enak perasaan saat Pak Bari menanyakan detail rumah Pak Yusuf itu. Pak Bari memang suka berkenalan dengan orang-orang baru. Beliau juga muda, akrab dan ramah. Cara bicara beliau sangat lembut, tidak seperti Bos Anas yang sangat cuek, bahkan tersenyum pun sangat susah. "Mau ke rumah saya, biar sekalian saya tunjukkan," tawar Pak Yusuf. Mendengar tawaran dari Pak Yusuf, tiba-tiba jantungku berdetak kencang. Aku takut Pak Bari mengiyakan. Bisa-bisa kami hilang karena dibawa oleh makhluk gaib. Aku menatap wajah Pak Bari yang tidak hentinya sejak tadi selalu tersenyum saat berbicara dengan Pak Yusuf. "Oh tidak Pak, lain kali saja. Kami sedang sibuk bekerja di lokasi lahan di sana," tolak halus Pak Bari sambil menunjuk ke arah jalan menuju lokasi lahan. "Oh, tapi nanti harus mampir ya, agar lebih dekat dengan kami, melihat rumah saya," ucap Pak Yusuf menatap tajam ke arah Pak Bari dan mendelikan tatapannya ke arahku. "Oh iya pasti Pak," jawab Pak Bari sumringah. Tidak lama kami berpamitan lebih dulu, karena teman-teman di lokasi lahan tidak ada yang mengawasi, takutnya mereka malah malas-malasan. Aku berjalan lebih dulu di depan Pak Bari. Aku sangat takut untuk melihat ke belakang, sedangkan Pak Bari selalu ngoceh tanda beliau senang bisa berkenalan dengan warga sini. "Riz, kenapa tadi kamu seperti tidak suka saya berbicara dengan Pak Yusuf? Kau takut ya gara-gara tubuh beliau pendek?" ucap Pak Bari. "Enggak. Lain kali jangan bertingkah begitu. Ini kampung orang, Riz," ucap Pak Bari. Aku tidak mendengarkan penuturan dari Pak Bari. Sepanjang jalan beliau selalu mengajak aku mengobrol-ngobrol, tapi aku hanya menanggapinya singkat, iya dan tidak. Terlihat dari kejauhan teman-temanku sedang pada duduk bersantai. Saat melihatku datang, mereka langsung berlarian ke arah berbeda, berpura-pura sibuk menebas-nebas. Pantas saja Bos Anas tidak percaya dengan mereka. Ternyata benar kata Bos Anas, teman-temanku semuanya pemalas, tapi ingin dapat gaji gede. Aku pun juga sangat repot, hanya mengawasi mereka bekerja setiap harinya. Haris datang," ucap Udin tersenyum. "Gimana kerjaannya? Sudah selesai ya?" "Sisa sedikit lagi, Riz. Di ujung belum," sahut Rian menunjuk ke ujung dekat pohon angker itu. "Oke," jawabku sambil mengacungkan jempol. Teman-temanku ini takut kepada aku, karena duit gaji aku sendiri yang memberikannya langsung. Dan aku pun juga yang berbaik hati untuk meminta tambahan kepada Bos Anas agar mereka masing-masing mendapatkan bonus. Mereka bisa saja juga aku tendang dari pekerjaan ini karena aku sendiri yang merekrut mereka, dan aku juga yang sesuka hati untuk memberhentikan mereka. Makanya aku ditakuti oleh teman-temanku ini.
Karena mereka bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar. Bos Anas sangat mempercayai masalah keuangan gaji buat para pekerja, uang makan, dan bonus lainnya. Makanya aku sangat senang bekerja dengan Bos Anas yang tidak susah mengeluarkan uang demi kami. Tidak mungkin aku mengkhianati Bos Anas dan meninggalkan beliau. Ada banyak kebaikan beliau yang tidak pernah kulupakan. Jangan aneh melihatku yang sangat mengkhawatirkan Bos Anas tadi malam dan mencari beliau di hutan ke lokasi lahan, karena kebaikan beliau yang tidak dapat kubalas. "Udah pada minum ya?" tanyaku pada Udin. Udin nyengir kuda sambil melirik teman-teman yang lain. "Udah Riz, tadi istirahat sebentar," jawab Udin sembari berjalan meninggalkanku. Aku berbincang-bincang dengan Pak Bari merencanakan penebangan pohon-pohon di sini. Kemungkinan kami akan menggunakan mesin chainsaw atau senso dan kapak besar. Tidak memungkinkan sepertinya kalau hanya memakai ekskavator. Tapi semuanya sudah kupersiapkan. Alat-alatnya juga sudah ada. "Kalau sudah selesai ya istirahat dulu. No, ada kue," ucapku sambil menunjuk kresek kue yang kubawa dari tadi. Mereka semua mendekat sambil nyengir dan kembali duduk. Aku dan Pak Bari melihat-lihat sekitar. Pak Bari sangat memperhatikan pohon-pohon yang nantinya akan ditebang. Kami berjalan berdua menuju pojokan lahan tempat berdirinya pohon angker itu. "Besar banget ini pohon," ucap Pak Bari sambil menepuk-nepuk batangnya. "Iya Pak," jawabku singkat sambil memegangi tengkukku. "Enak nih, dingin di sini buat bersantai," ucap Pak Bari. Kami melihat-lihat sekitar. Dari kejauhan teman-temanku memperhatikan kami berdua. Aku tahu mereka tadi sangat terkejut atas kedatanganku. "Pohon kelapa ini siapa yang nebang nantinya?" "Rian Pak, dia jago mengira-ngira jatuhnya nanti." "Banyak banget juga pohon kelapanya, mana tinggi-tinggi lagi," ucap Pak Bari. Cukup lama kami melihat-lihat, setelahnya kami bergabung dengan teman-temanku yang bersantai di bawah pohon sambil menikmati kue-kuean. Kali ini tidak ada lagi kue ketan. Tadi aku sebenarnya dipinta untuk membawa, tapi aku tolak karena takut kejadian lagi. "Riz, ini udah selesai? Udah bersih ke ujung-ujung, terus ngapain lagi?" tanya Udin. "Kita pulang dulu, istirahat. Nanti sesudah makan dan sholat zuhur, baru mulai menebang pohon kelapa." Kami semua pulang dan kembali melanjutkan sesudah sholat zuhur. Kalau siang begini kami semua memang tidak takut, tapi kalau sore atau malam, hawanya seperti berbeda. "Riz, Bos Anas jadi pulang ke kota?" tanya Rian. "Iya, baru tadi pergi." Kami berjalan bersamaan sambil sesekali bercanda. Saat di kebun karet aku tidak menemukan Bapak Yusuf itu lagi. Tapi saat aku kembali melihat ke arah yang tadi kami sempat mengobrol, netraku menangkap kayu ulin nisan itu. Kemana beliau? Bukannya tadi beliau ingin mengembalikannya ke makam. Aku tidak ada urusan lagi tentang nisan itu, karena itu tanggung jawab Pak Yusuf, beliau yang tadinya menawarkan diri. Sampai di depan rumah Pak Ruslan, tiba-tiba ponselku berdering. Tertera di layar atas nama Bos Anas. Kenapa beliau? "Halo Bos." "Riz, ini di depan saya ada pohon tumbang, saya tidak bisa lewat. Apa kalian bisa ke sini bantu memindahinya? Di sini sama sekali tidak ada orang yang lewat," ucap Bos Anas. "Astagfirullah Bos. Bos Anas, jangan keluar dari mobil dulu. Kalau bisa langsung putar balik ke sini." "Tidak apa Riz, kalian aja yang kesini cepetan." Aku dan timku langsung meluncur menggunakan mobil. Saat di mobil, aku kembali menelpon Bos Anas, di mana keberadaan beliau sekarang. "Bos di mana?" "Di kebun karet, cepetan," jawab Bos Anas. Lumayan jauh ternyata Bos Anas. Mana di sana sepi banget lagi. Mau-maunya Bos Anas tidak mau putar balik. Rian membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Ada 7 orang yang ikut termasuk Pak Bari. Sekitar 20 menitan kami sudah memasuki jalanan yang di sepanjang jalan ada pohon karet. Jalanan memang beraspal mulus, tapi sedikit-sedikit menaiki tanjakan. Terlihat di depan mobil sedan hitam milik Bos Anas kelihatan. Dari balik mobil terlihat Bos Anas sedang berdiri, padahal tadi sudah kuperingatkan beliau untuk tidak keluar dari mobil. Bos Anas diam mematung menghadap jalan. Pohon yang tumbang itu memang ada, tapi tidak terlalu besar, hanya pohon karet. "Bos, kenapa keluar dari mobil?" tanyaku kesal, karena sangat bahaya apabila sendirian di sini. Teman-temanku sudah menggeser pohon karet yang tumbang itu. "Ah, Haris," ucap Bos Anas kaget. "Kenapa keluar dari mobil Bos? Bahaya." "Itu tadi ada orang yang ngetok-ngetok kaca mobil, makanya saya keluar.
bukan orang jahat, jawab bos Anas. Terus ngapain? Bantu juga enggak kan? Iya, kakek-kakek tua, makanya beliau nggak bisa bantu, jawab bos Anas gelagapan seperti ada yang disembunyikan. Mau lanjut jalan bos, atau kami antar sampai kecamatan? Saya berani Riz, kalian balik aja lagi, ucap bos Anas sambil mengibas-ngibaskan tangannya dan kembali masuk ke mobil. Menurutku dari wajah bos Anas seperti orang yang lagi ketakutan, tapi beliau tetap meneruskan perjalanan menuju ke kota. Kakek-kakek yang dimaksud bos Anas juga tidak ada. Aku terdiam menatap mobil bos Anas yang menghilang dari pandangan. Kenapa bos Anas? Tanya Pak Bari. Gak tahu pak. Ku tahu ada yang disembunyikan oleh beliau, tapi entahlah apa. Kami semua kembali ke desa Renjani. Seperti ada aneh gak dari gelagat bos Anas? Tanya Udin membuka percakapan. Iya, seperti orang ketakutan. Mungkin karena takut terlambat sampai kota, jawab Rian yang sambil menyetir. Ternyata teman-temanku juga merasakan ada yang aneh dari gelagat bos Anas tadi. Wajah beliau seperti orang tegang, macam seperti orang yang habis melihat hantu. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, ternyata makan siang sudah siap. Teman-temanku sengaja menunggu kami datang agar bisa makan siang bersama. Makan siang ada ikan nila goreng dengan lalapan. Tidak ketinggalan sambal pedas yang membuat nafsu makan bertambah. Pak Ruslan langsung meminta kami untuk makan. Kami makan bersama, baru sesudah makan langsung sholat. Sebagian dari kami memilih sholat di rumah karena kalau sholat di masjid membuat kami tidak nyaman. Orang-orang akan memandang kami sinis menampakkan ketidaksukaannya. Dari cerita yang kudengar dari bos Anas, wajar saja orang desa sini tidak menyukai pembangunan seperti villa, karena akan merusak keasrian pegunungan di sini. Satu villa berdiri maka akan ada villa-villa lainnya. Villa yang sekarang aja belum diletakkan satu batu pun, tapi bos Anas sudah merencanakan pembangunan villa selanjutnya. Dengar-dengar, bukan bos Anas saja yang melihat ladang duit di sini, tapi ada beberapa pengusaha yang lain juga, tapi hanya bos Anas yang bisa mendapatkannya lebih dulu. Walaupun harga tanahnya dihargai sangat tinggi, tapi tidak masalah bagi bos Anas, karena harga tanah semakin tahun akan bertambah mahal. Riz, sholat di mana? Tanya Rian. Di rumah sajalah. Sesudah sholat tidak lama kami langsung pergi ke lokasi. 2 mesin chainsaw kami bawa dan beberapa buah tali panjang. Aku memerintahkan untuk menebang pohon kelapa terlebih dahulu, karena jumlah pohonnya lumayan banyak. Saat kami semua ingin pergi, tiba-tiba Pak Bari datang menyapa kami. Pak Bari pengawas dari tim pekerja pembuatan jembatan. Beliau adalah teman akrab bos Anas. Riz, udah mau pergi ya? Tanya Pak Bari. Iya pak, mau cepet nebang pohon. Setelah berbasa-basi dengan Pak Bari, aku berlari menyusul teman-temanku di depan yang lebih dulu berjalan. Riz, berapa hari bos Anas perginya? Nggak tahu, mungkin hanya sebentar. Katanya hanya untuk tanda tangan. Hebat juga ya bos Anas, ke kota jauh-jauh hanya untuk coret-coret, sahut yang lainnya. Aku terkekeh mendengarnya. Begitulah kalau orang penting dipanggil hanya minta tanda tangan. Tanda tangan bos Anas menghasilkan duit. Tanpa ada tanda tangan beliau, duit tidak bisa cair, timbalku sambil tertawa. Saat tiba di lokasi lahan, kami memasang tali di pohon kelapa. Nanti beberapa temanku akan mengarahkan jatuhnya pohon kelapa ke tempat yang tepat, agar tidak jatuhnya di ladang orang lain. Di sekitaran lahan kami memang tidak ada kebun karet, tapi ada pohon-pohon rambutan, mangga, dan pohon-pohon manggis yang sedang berbuah. Aku sudah mengira-ngira akan jatuhnya pohon ini. Teman-temanku sudah bersiap dari kejauhan untuk menarik tali ke arah yang sudah kutentukan. Pembukaan penebangan pohon ini akan aku yang melakukannya. Rian menyerahkan kepadaku sebagai pimpinan. Mesin chainsaw sudah kunyalakan. Suaranya sangat memekikkan telinga, sangat nyaring, menggema di tengah hutan. 1, 2, 3, dan brak. Satu pohon kelapa sudah ditumbangkan. Dari kejauhan teman-temanku menariknya sambil berlarian. Aman, jatuhnya tepat dengan apa yang kurencanakan tadi. Awal yang bagus berjalan mulus. Kami tidak melanjutkan penebangan berikutnya, tapi kami terlebih dahulu memotong-motong pohon kelapa. Aku langsung duduk dan memperhatikan teman-temanku bekerja. Gimana Riz? Lama gak nebang pohon? Ucap Rian. Ya udah lama. 3 pohon kelapa sudah ditumbangkan. Hari semakin sore, kurasa sudah cukup untuk bekerja saat ini. Kami bersiap-siap pulang.
Pohon kelapa yang kami potong-potong tadi kami rapikan terlebih dahulu dan istirahat sejenak sambil minum-minum. Kami sangat menikmati minum air kelapa muda yang baru saja pohonnya kami tumbangkan. Lumayan banyak buahnya hingga cukup untuk kami 21 orang ini. Bahkan kami juga membawa pulang ke rumah Pak Ruslan agar bisa dibagikan ke beliau juga. Ini baru 3 pohon. Nanti besoknya adalah puncak penebangan pohon kelapa yang banyak. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Kami semua bergegas meninggalkan lokasi lahan. Takut saat maghrib tiba kami masih di jalan. Ingat ya Riz, kalau kamu melihat Bos Anas lagi di hutan ini, berarti bukan asli Bos Anas, karena beliau mungkin sekarang udah sampai kota. Gurau salah satu temanku. Aku tidak menyahut gurauan dari mereka yang dibarengi dengan gelak tawa. Aku kepikiran dengan Bos Anas. Sejak tadi beliau tidak ada menghubungi, memberi kabar kalau sudah sampai di kota. Aku mengecek ponselku yang sejak tadi sedang sibuk, tapi tidak ada pemberitahuan panggilan telepon masuk. Aku pun berinisiatif kalau sudah sampai rumah akan menghubungi Bos Anas terlebih dahulu. Lokasi lahan, hutan, perkebunan karet, hutan, baru jembatan gantung. Setiap harinya akan kami lalui jalan ini. Karena jalan punya kami belum selesai jembatannya yang entah kapan baru selesai. Kami melewati perkebunan karet yang luas. Setiap kali aku melewati kebun ini, bawaannya selalu merinding. Mungkin berhubung di sini gelap, karena pohon karet yang sangat banyak berbaris rapi menutupi langit. Sore ini ada banyak monyet-monyet yang bergerombolan turun ke bawah menghalangi jalan kami. Untungnya semakin kami mendekat, para monyet itu berlarian. Terdengar pepohonan yang berbunyi karena digoyang oleh monyet. Suaranya saling bersautan berlarian di dahan-dahan. Banyak banget ya. Mana serem lagi muka monyetnya, sahut yang lain sambil tertawa. Ngeri banyak banget. Kali ini kami pulang dengan mulus, tanpa ada gangguan ataupun yang suka jahil. Sampai rumah aku langsung menelpon Bos Anas. Terhubung cuma tidak diangkat, dan yang kedua kalinya baru diangkat. Halo bos, sudah sampai? Udah, baru sampai rumah nih, lagi makan, jawab Bos Anas di seberang sana. Ada apa Riz? Tidak apa bos, cuma ingin menanyakan itu saja, jawabku sembari mengakhiri panggilan telepon. Syukurlah beliau sudah sampai rumah dengan selamat. Aku langsung mandi bersamaan dengan teman-temanku. Kebiasaan kami mandi di sungai. Saat mandi, di masjid terdekat sudah terdengar azan. Kulihat teman-temanku dari pekerja jembatan juga sama-sama mandi di sungai, tapi jaraknya lumayan jauh. Rencananya aku habis maghrib kembali menelpon Bos Anas, menanyakan tentang pohon yang ada penunggunya itu, dan meminta Bos Anas kembali mendatangi Ustadz yang bisa mengusir orang-orang penghuninya. Riz, enak banget nih berendam di sini, ucap Rian. Kulihat teman-temanku sangat menikmati mandi di sungai. Mereka mandi duduk di bebatuan dan ada juga yang menceburkan badan ke tengah-tengah sungai. Airnya sangat dingin dan jernih. Baru kali ini kami semua menikmati mandi di sungai ini. Karena biasanya hanya mandi saat sesudah maghrib dengan suasana gelap. Kami tidak menghiraukan suara azan yang mendayu-dayu di masjid dan musola. Kami sedang asik mandi sambil bergurai bersama-sama. Suara kami yang nyaring tertawaan bercampur menjadi satu antara azan, gemuruh air sungai dan tawa bahagia kami. Udahan yuk, nggak enak dilihat orang-orang yang mau pergi ke masjid. Santai aja Riz, terserah kita dong mau mandi di sini. Sungai ini kan umum, sahut salah satu temanku. Iya, tapi kalau bisa jangan teriak-teriak atau tertawa nyaring. Bisa mengganggu orang nantinya, apalagi ini maghrib. Terlihat dari jarak lumayan jauh, teman-teman dari tim pembikin jembatan sudah pada naik ke atas. Aku pun akhirnya juga mensudahi mandiku, karena aku takut terulang lagi kejadian aku bertemu perempuan yang serem itu. Udah selesai mandinya? Sapa Pak Bari. Iya Pak, ini mau naik ke atas, udah dingin banget. Bapak baru mau mandi? Tanyaku balik. Iya nih, rencananya mau mandi di rumah, tapi ada yang duluan mengisinya, jawab Pak Bari. Saat aku sudah mau sampai rumah, ternyata teman-temanku juga membuntuti dari belakang. Mereka sudah pada selesai mandi. Aku pun langsung bersiap memakai baju koko dan sarung pergi secepatnya ke masjid. Terdengar di masjid imam sudah membacakan surat. Aku bergegas dan berlari ke masjid yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pak Amar. Saat aku berlari mengejar rokaat sholat di masjid, tiba-tiba dari jauh aku melihat Pak Bari mandi sendirian. Tapi sesekali beliau tertawa. Kepala beliau sesekali manggut-manggut dan tersenyum. Dari jauh aku bisa melihat Pak Bari seperti orang yang sedang mengobrol, kelihatan dari mulut beliau.
Tidak ada siapapun di sana. Kuperhatikan lebih jelas hanya ada bebatuan besar. Terlihat Pak Bari seperti menunjuk ke arah jalan yang nantinya akan dibikin jembatan. Pak Bari seperti menjelaskan proyek beliau. Tidak aku hiraukan beliau, aku bercepat-cepat pergi ke masjid. Meskipun hati ini rasanya sangat penasaran, tapi aku juga takut untuk mendekat ke arah Pak Bari yang sedang mandi di pinggir sungai itu. Aku takut aku sendiri yang salah lihat, bisa saja itu bukan Pak Bari. Rasanya aku sangat trauma terperdaya oleh makhluk gaib yang mempermainkan aku. Sampai di masjid orang-orang hampir selesai sholat. Aku pun langsung mengangkat takbir. Selesai sholat aku langsung pulang. Sengaja aku tidak ikut wiridan karena ingin bercepat-cepat ke rumah Pak Amar mencari Pak Bari. "Aris," panggil seseorang. Aku pun menoleh ke sumber suara dan ternyata suara itu berasal dari mulut seseorang yang ingin kucari. "Pak Bari? Baru habis mandi?" "Iya, baru selesai. Sholat di masjid tadi ya?" tanya Pak Bari. "Iya Pak." Aku bingung menanyakan mulai dari mana. Kulihat Pak Bari memincingkan mata melihat ke arahku. "Ada apa, Riz?" tanya beliau. Belum sempat aku ingin menanyakan, tiba-tiba Pak Bari langsung menceritakannya kepadaku. "Oh ya, tadi saya bertemu dengan Pak Yusuf saat mandi. Ternyata rumah beliau tidak jauh dari sini," ucap Pak Bari tersenyum. "Pak Yusuf yang bertubuh kerdil itu?" "Nggak boleh bilang beliau bertubuh pendek. Nama beliau Pak Yusuf," tegur Pak Bari. "Oh, maaf. Riz, nanti kita mampir ke rumah beliau ya. Saya nggak enak dari tadi beliau terus memaksa saya untuk mampir," ucap Pak Bari seperti merasa bersalah. Aku sangat terkejut mendengar penuturan dari Pak Bari. Ini yang kedua kalinya Pak Bari diberi tawaran untuk mampir ke rumah Pak Yusuf itu. "Gak usah lah Pak, kita nggak kenal." "Saya kenal, beliau orang baik dan ramah juga," jawab Pak Bari melengos pergi dari hadapanku. Saat melihat Pak Bari pergi dari hadapanku, dari kejauhan di seberang sungai aku melihat Pak Yusuf memakai baju kuning keramat berdiri di bawah pohon bambu yang rimbun. Mata kami saling tatap. Terlihat jelas beliau menyunggingkan senyum sinis dengan sudut bibir sebelah kiri terangkat. Beliau berjalan masuk ke rimbunan pohon bambu dan menghilang. Aku langsung balik pulang, rencananya aku ingin mampir dulu ke rumah Pak Amar, tapi urung karena sudah ketemu dengan Pak Bari. Pak Bari memang gitu, beliau suka ngobrol dan berkenalan dengan teman baru. Bawaan beliau memang selalu ramah, tapi yang membuat aku khawatir, kenapa bapak tua bertubuh kerdil itu laki-laki meminta Pak Bari untuk mampir ke rumahnya. Untung saja Pak Bari menolak, karena belum sholat maghrib. Kalau saja Pak Bari menganggukkan kepala mengiyakannya, bisa-bisa geger hilangnya Pak Bari. "Aris, mampir dulu," panggil Pak Bari. "Tidak Pak, saya mau balik saja." Aku berjalan dengan setengah berlari melewati kebun-kebun yang gelap dan rumah warga. Masing-masing di samping rumah warga memang ada kebun. Setiap rumah disekat oleh kebun yang tidak terlalu besar. Suasana sangat dingin. Semilir angin berhembus kencang menandakan akan turun hujan. Bulan dan bintang sama sekali tidak ada. Yang ada hanya langit yang hitam sempurna. Pikiranku terus tertuju kepada bapak bertubuh kerdil itu yang mengaku-ngaku bernama Pak Yusuf. Entahlah benar atau tidaknya. Kurasa incaran mereka adalah Pak Bari, karena Pak Bari tidak memiliki ketakutan saat melihat beliau. Sedangkan teman-temanku tidak pernah melihat beliau sebelumnya. Bos Anas memang pernah melihat juga bertemu saat cek lokasi lahan hari pertama di waktu senja, dan tidak pernah sama sekali lagi menampakkan dirinya ke depan Bos Anas. Sampai di rumah Pak Ruslan, aku melihat teman-temanku duduk di teras sambil minum-minum. Mungkin menunggu aku pulang untuk makan bersama. "Alhamdulillah, orang yang ditunggu sudah datang," ucap salah satu temanku. "Ngapain nunggu?" "Buat makan bersama, Riz. Kamu pimpinan kami. Tidak enak kalau makan duluan," saut Udin. "Oh gitu, ayo." Kami semua langsung menuju dapur untuk makan bersama. Dari tadi memang aku sudah merasa lapar karena terdengar perutku yang keroncongan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.